Wanita ini menyamar sebagai tunawisma, berjalan di depan mobil, tanpa berkata apa-apa, cukup bersihkan kaca depan. Kali ini, perangkat yang disembunyikan disikat memindai kode pada kendaraan. Sebelum berangkat, ia tak lupa meminta uang $1 kepada pemilik mobil untuk dibersihkan. Setelah mobil pergi, Lola mengeluarkan ponselnya. Dia memasang kabel koneksi ke pemindai disikat, dan kirim semua data yang telah dipindai mesin ke Max. Max menerima datanya, cepat ke atas teras, berdasarkan data, untuk meretas komputer kontrol pusat mobil lain. Tunggu sampai mobil sudah sampai di depan museum. Polisi turun dari mobil dan melihat sekeliling, untuk memastikan semuanya aman. Bos, semuanya aman, Pak, masuk. Namun ketika Harry mengambil berlian senilai $200 juta dan hendak membuka pintu mobil, lalu saya tidak bisa membuka pintu mobil. Kemudian mobil itu bergetar, dan tiba-tiba mengemudi sendiri. Harry bergegas ke kursi pengemudi dan mencoba mengendalikan mobil. Tiba-tiba, mobil mundur dengan keras. Itu membuatnya terbentur di mana-mana. Pada saat ini, Max berdiri di atap mengemudi mobil. Setelah menabrak dua mobil di depan dan di belakang, mereka berakselerasi keluar. Tetapi sekarang Harry bahkan memiliki kendali atas kemudi, atau menekan rem tidak berguna. Saat itu Harry berkeringat deras. Kemudian polisi mengejarnya, geser ke kiri dan kanan. Siapa sangka airbag mobil juga ikut rusak. Mobil itu masih melaju seperti orang gila. Tidak ada tanda-tanda pendinginan saat mobil berjalan di bawah jalan layang. Kemudian berubah 180 derajat. Jadi mobil polisi itu dibuang. Harry melihat itu. Saya pikir mobil akhirnya berhenti. Tapi siapa sangka ketika Harry menoleh untuk melihat, kemudian saya melihat sebuah truk datang ke arah saya. Itu menabrak sisi mobil Harry. Baik orang maupun kendaraan diseret ke gudang di sebelahnya. Kemudian pintu gudang perlahan tertutup. Lola melepas topengnya, dan menanggalkan pakaian pria tunawisma juga. Lalu pergi ke gudang dengan Max. Nyalakan lampu 1 kilowatt dan sorotkan langsung ke kaca depan Harry. Harry melihat itu. Kemudian tarik pistol Anda dan tembak ke depan. Tapi mobilnya anti peluru. Kemudian peluru itu memantul kembali ke arahnya. Pada titik ini Max membuka bagasi, cabut colokan ventilasi AC mobil, dan sambungkan tabung gas anestesi yang sudah disiapkan sebelumnya. Kemudian tekan tombol. Gas anestesi dikeluarkan dari ventilasi AC. Harry melihat itu. Dengan antusias memblokir pintu ventilasi dengan tangannya. Tapi ada terlalu banyak slot di ventilasi. Bagaimana bisa dua tangan menutupi semuanya? Hasilnya kurang dari 1 menit. Harry tercengang dan pingsan. Tunggu sampai polisi menemukan Harry. Terpesona menggunakan kartu untuk membuka koper di tangannya. Siapa yang mengharapkan berlian di dalamnya? Ia tidak memiliki sayap untuk terbang, dan berubah menjadi catatan kusut. Setelah Max menjual berlian senilai $200 juta, kemudian menggunakan uang itu untuk pergi ke Maladewa bersama Lola untuk menikmati liburan. Tapi 3 bulan kemudian, ketika Max kembali ke mansion tepi lautnya, kemudian menemukan Harry sedang duduk di rumahnya. Apakah Anda tahu berapa harga sebotol anggur itu? Mengapa Anda berani meminumnya? Besok kapal pesiar Seven Seas akan berlabuh di sini selama seminggu. Di dalamnya ada berlian senilai $300 juta. Minggu ini saya akan mengawasi Anda 24 jam sehari. Sampai kapal pesiar meninggalkan pulau ini, itu saja. Saudara, saya sudah mencuci tangan untuk waktu yang lama. Tidak tertarik pada berlian itu. Tidak ada selamat tinggal, keluar. Tapi Max berpikir dalam hati bahwa daging yang lezat itu sudah sampai di mulutnya. Jadi bagaimana Anda bisa melawan? Meskipun Harry akan mengawasinya 24 jam sehari. Tapi untuk Max, ini hanya permainan kucing. Mencuri berlian ini sangat sederhana, begitu mudah. Max melepas lampu sorot di atas ruang pamer. Kemudian kenakan kacamata pendeteksi laser dan lihat ke bawah. Lasernya sepadat jaring laba-laba. Pada titik ini dia mengeluarkan liontin mekanik buatan sendiri. Perlahan turunkan di sepanjang lubang kecil ini. Saat liontin melewati sinar laser dan jatuh pada etalase, Max menekan tombol. Jatuhkan 2 tabung cairan merah dan kuning ini pada liontin. Saat kedua larutan larut dan menetes ke lemari pajangan. Kemudian lapisan kaca cepat terkorosi. Segera cairan itu menetes ke liontin. Sebuah lubang kecil sekitar 5 cm dibuat oleh korosi. Max mengangkat liontin itu.
Kemudian turunkan kail. Setelah sendok melewati etalase dan datang di depan berlian. Kemudian di dalamnya muncul sesuatu seperti cakar. Kemudian memeluk berlian. Kemudian Max perlahan mengambil berlian itu. Keberhasilan yang memuaskan. Penjaga itu melihat bahwa berlian itu telah dilepas di kamera. Cepat lari ke showroom. Kemudian tembak seperti orang gila ke arah saluran ventilasi. Max dengan bingung keluar dari saluran ventilasi. Kemudian turun dengan tali dan lompat ke laut. Keluarkan pendorong yang sudah disiapkan. Terburu-buru untuk bertemu rekan satu tim. 1 minggu yang lalu, Harry tahu pasti bahwa Max akan mencuri berlian ini. Jadi dia harus memantau setiap gerakan Max 24 jam sehari. Bahkan ketika dia tidur, dia tidak membiarkan Max pergi. Sampai suatu saat, Harry minum 80 koktail sekaligus. Pikir Harry sudah mabuk. Jadi Max mengambil kesempatan itu untuk membuat alat untuk mencuri. Namun, hanya 3 jam sebelum pelayaran meninggalkan Maladewa. Kemudian Harry terus membuntuti Max seperti anjing. Max tidak berdaya. Maka muncullah Max dengan ide menyelam ke laut untuk menemukan harta karun tersebut. Tunggu sampai beberapa orang menyelam ke dalam kapal yang tenggelam. Kemudian rekan tim Max berenang dari kapal karam ini untuk menggantikannya. Max mengambil kesempatan itu untuk segera pergi ke darat dan melaksanakan rencana pencuriannya. Setelah sukses, kemudian Max menyelam ke laut lagi dan datang ke darat bersama Harry dan yang lainnya. Tapi siapa yang baru saja datang ke darat? Kemudian istri Harry menerima kabar bahwa berlian itu telah dicuri. Harry melihat itu. Sangat baik, kamu sangat baik. Jika Anda tidak dapat membuktikan bahwa Anda tidak bersalah, saya akan menghukum Anda. Kemudian istri Harry memeriksa Max. Tapi tidak ada berlian yang ditemukan. Tapi polisi juga tidak menemukan apapun di rumah Max. Tidak lama kemudian, setelah polisi menyerah, Harry pergi untuk berbicara dengan Max. Max memperhatikan bahwa Harry mengenakan Rolex mahal di pergelangan tangannya. Wow, bisnis cukup bagus akhir-akhir ini. Kemewahan seperti itu sudah dimiliki. Tidak ada yang spesial. Tidak ada yang spesial. Ayo, aku akan memberimu minum. Tapi Max baru saja menyesap ketika dia merasakannya. Tidak, ini minuman ringan. Harry senang dan berkata, jadi air tawar. Max sudah mengetahuinya. Ternyata malam itu yang diminum Harry adalah minuman ringan ini. Dia sengaja berpura-pura mabuk, kemudian ikuti Max ke pantai. Tapi setelah melihat Max menyiapkan peralatannya di sana, dia menunggu sampai Max mencuri berlian itu. Harry membuka lubang di bagasi. Benar saja, Max telah menyembunyikan berlian di dalamnya. Apakah Anda tahu ikan India? Ikan India mengikuti hiu dengan cermat. Hiu mencoba berburu. Dan ikan India duduk diam dan masih memiliki umpan yang lezat. Pada saat ini Max tiba-tiba menyadari. Pada awalnya Harry memberitahunya tentang berita berlian. Tujuan utamanya adalah membujuknya untuk mencuri berlian. Kemudian hanya duduk dan menikmati pekerjaan orang lain. Melihat Harry tertawa seperti orang gila, kata Max pelan, "Bung, berlian terakhir sudah lebih dari cukup. Uang yang diperoleh darinya takut menghabiskan seluruh hidup ini. Lalu mengapa saya harus peduli dengan berlian ini lagi? Nah, semoga sukses untuk Anda. Semoga berhasil, Harry." Kemudian Harry membawa berlian itu ke bandara. Max duduk di tepi pantai dan mengeluarkan ponselnya. Pada saat ini, mobil tempat Harry duduk tiba-tiba mengangkat jendela. Harry merasa tidak nyaman. Segera buka pintu mobil. Ditemukan yang tidak bisa dibuka. Mobil kemudian mengemudi sendiri. Lalu ada satu yang berputar 360 derajat tanpa sudut mati. Max memperhatikan Harry melalui kamera. Anda mencuri berlian saya. Aku tidak terlalu banyak bermain denganmu.